Shalom, saya menyapa setiap kita sekali lagi. Shalom, luar biasa. Saya berharap dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Puji Tuhan, dalam kesempatan kali ini saya sangat bersuka cita, sangat berbahagia karena diberi kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, dan saya yakini, saya percayai kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Kenapa saya begitu berani menyatakan hal ini? Saudara bisa lihat, banyak marketing di luar sana, entah itu marketing mobil, marketing rumah. Semua mereka menggaransikan produk yang mereka pasarkan, yang mereka jual. Ini bukan berbicara tentang produk. Ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang tidak mungkin pernah salah. Sebagaimana kita tahu dalam firman Tuhan berkata apa, segala apa yang tertulis sifatnya ya dan amin. Puji Tuhan. Dalam kesempatan kali ini saya membawa sebuah tema yang ini akan memberkati dan ini akan menggugah serta mengubahkan pribadi kita. Temanya ialah korban syukur. Berbicara mengenai korban syukur, tentu gagasan ini bukanlah gagasan awal yang pertama-tama muncul di Perjanjian Baru. Istilah korban sendiri sudah ada di dalam Perjanjian Lama, di mana Perjanjian Lama berbicara tentang korban persembahan. Juga kita melihat Perjanjian Lama banyak sekali berbicara mengenai korban-korban. Entah itu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, ataupun korban penebus salah. Itu dilakukan oleh masyarakat Yahudi pada masa itu. Lalu kita berpikir atau beranggapan mereka satu-satunya orang yang melakukan korban persembahan pada masa itu ya. Masa Perjanjian Lama maksudnya. Tidak. Seorang peneliti menemukan kecocokan. Nama penelitinya Erdu Saud. Dia menemukan kecocokan antara kaum Semit Purba yang melakukan rentetan ibadah korban persembahan, di mana korban itu juga berasal dari hewan-hewan yang dipotong, kemudian dinaikkan atau dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Secara pajak pun setelah diteliti itu hampir sama. Liturgianya, prosesinya, semua hampir sama. Jadi umat Yahudi bukanlah satu-satunya yang mempelopori korban persembahan. Baik, puji Tuhan. Maksudnya seperti apa di sini? Kita melihat bahwasanya Allah itu memang sudah mengusung konsep ini untuk bisa akhirnya menurunkan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Namun perlu kita garis bawahi lagi, umat Yahudi ketika melakukan prosesi atau rentetan serta prosedur pengorbanan mereka atau persembahan mereka itu tidak gampang, sangat sulit, sangat rumit, sangat susah. Susahnya gimana? Yang pertama, seseorang penyembah harus datang di depan kemah perjanjian. Setelah orang itu datang, dia tidak langsung mempersembahkan secara begitu saja ya, tidak. Melainkan mereka harus meletakkan tangannya, dua-dua bisa ataupun satu, di atas korban yang akan mereka persembahkan. Dan tentunya disaksikan oleh imam-imam. Sembari mereka meletakkan tangan, satu tangan ataupun dua tangan, mereka harus mengaku dosa mereka. Disaksikan oleh imam-imam juga. Nah, mereka mengaku dosa mereka di mana, kesalahan mereka di mana, maka selanjutnya bisa dilakukan kembali prosesinya. Apa? Mereka harus mengambil korban tersebut, lalu memisahkan antara daging dan lemak. Itu si penyembahnya sendiri. Bayangkan kalau 1000 orang yang berdosa, 1000 orang juga yang melakukan hal yang sama. Ya,
pisahkan antara lemak dan daging. Nah, yang menjadi persembahannya bukan dagingnya, melainkan lemak dan darah. Kenapa harus lemak dan darah? Karena itu bagian Tuhan dalam Alkitab ya. Jika melihat prosesi tersebut, mereka memisahkan antara lemak dan daging. Nah, imam-imam ngapain? Menyaksikan doang? Tidak. Imam-imam bekerja untuk meletakkan sebuah tempayan gitu ya, untuk menampung darah hewan tersebut yang kemudian akan dipergunakan untuk dipercikkan ke setiap sudut-sudut kemah suci. Nah, dipercikkan, ditampung dulu, dipercikkan. Itu melambangkan apa? Kesucian. Melambangkan kesucian. Nah, setelah itu baru mereka membakar korbannya tadi. Ya, membakar. Nah, dibakar juga bukan bakar sembarangan. Lemak yang dipisahkan tadi antara daging dan lemak tadi ya, itu yang dipersembahkan atau yang dibakar lemaknya saja. Lemak juga bukan sembarangan lemak. Lemaknya yang berasal dari ususnya, dari hatinya, terus dari usus, hati sama ginjal. Diambil tuh lemak-lemak yang di ususnya, di hatinya, di ginjalnya, lalu bisa dipersembahkan. Nah, dagingnya dikemanain? Dagingnya nanti dimakan oleh si penyembahnya dengan si imam-imam, ataupun keluarga imamnya juga boleh memakan persembahan tersebut. Nah, penting ya. Begitu rumit, begitu susah. Kita harus percaya ini semua adalah campur tangan Tuhan, di mana Tuhan menggambarkan betapa pengampunan itu besar dan mahal harganya. Luar biasa. Lalu kita sebagai orang percaya melihat apakah kita perlu melakukan pengorbanan yang sama? Tentu Bapak Ibu katakan tidak perlu. Kita kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Tapi perlu saya garis bawahi untuk kita semua. Kita wajib mempersembahkan korban. Tapi korban apa? Nah, mau tahu korban apa? Bersama kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15 sampai dengan 17. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Puji Tuhan. Ketika kita melihat surat Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan 17 ini, sebenarnya korelasi eratnya itu terkait di kitab Imamat ya, di mana berbicara tentang korban-korban. Dan di sini diulangi kembali, tetapi dalam konsep yang berbeda. Kitab ini menggambarkan tentang apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Di mana memang umat Israel pada kitab Imamat itu sudah melakukan perjanjian, pengikatan di Bukit Sinai. Nah, ini diperbarui lagi perjanjiannya. Diperbarui lagi. Khususnya melalui apa? Masyarakat Ibrani yang menyaksikan ini. Di mana mereka harus juga memiliki kewajiban menyerahkan persembahan atau korban persembahan. Tapi dalam konsep atau perjanjian serta ikatan yang berbeda. Keharusannya di mana? Mereka harus bertanggung jawab
mempersembahkan korban syukur. Nah, itu bukan untuk mereka aja, untuk kita juga. Kita diwajibkan untuk mempersembahkan korban syukur. Melalui apa? Ucapan-ucapan tadi ya, ayat ke-16 ya. Maksudnya ayat ke-15. Melalui apa? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Allah. Ucapan bibir yang memuliakan nama Allah. Nah, ini sangat penting. Kita bukan lagi bersifat normatif yang esensinya hukum dan norma-norma, tidak. Tetapi kita bersifat apa? Tindakan yang preventif, yang ditujukan hanya untuk kemuliaan nama Allah. Puji Tuhan. Dan saya sangat yakin, saya sangat percaya ketika kita melihat ayat ke-15 tadi, itu besar kaitannya dengan kitab Hosea pasal 14 ayat yang ketiga. Di mana itu berbicara tentang apa? Ucapan-ucapan bibir kita yang memuliakan Allah. Ini penting. Ini sangat-sangat penting kita ketahui. Jadi, ini bukan soal boleh atau tidak boleh. Ini wajib. Ini wajib. Ya. Ini kewajiban. Jadi kita tidak berpaku kepada seremonial atau prosesi-prosesi khusus, tidak. Sebab apa kata Tuhan? Dalam perjanjian lama juga seolah-olah hal itu sulit ya. Tetapi dalam mengucap syukur pun ini korban yang sulit kita lakukan. Sulit. Jadi daripada itu kita melihat Tuhan Yesus turun bukan menentang hukum-hukum itu, tetapi menggenapi. Sebab kata Tuhan Yesus apa? Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Menggenapinya dalam artian apa? Dia menyadarkan bahwasanya kaum Yahudi, bangsa Israel, jangan lagi berpaku kepada tatanan-tatanan cara ibadah. Begitu juga dengan kita hari ini. Jangan terpaku kepada liturgi gereja. Jangan terpaku kepada tatanan sebuah program, sebuah organisasi. Tidak. Gereja suruh A, kita awal mula ibadah harus A, B, C. Tidak sama sekali. Dimanapun kita berada, kita menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mengucap syukur. Dimanapun kita berada, kita dapat berlaku baik. Dimanapun kita berada, kita menolong sesama. Nah, pentingnya. Jadi, masyarakat PL itu begitu erat, begitu sungguh-sungguh, begitu ekstrim, begitu militan dalam melakukan tata cara. Di mana imam-imam juga begitu taat melengkapi segala atributnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tetapi mereka tidak sama sekali mengkoreksi diri yang terdalam tentang bagaimana keinginan Tuhan yang harus mereka aplikasikan. Puji Tuhan. Saya sangat bersemangat memberitakan firman Tuhan ini. Saya yakin, saya sangat percaya. Ketika kita juga melihat ayat ke-16, kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Saya bacakan untuk kita semua. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sudah sangat jelas ya. Sangat jelas. Tidak ada hal yang lebih penting selain apa? Korban syukur melalui ucapan-ucapan yang memuliakan Allah. Kedua, apa tadi? Yang di ayat ke-16 dikatakan berbuat baik. Yang ketiga, menolong, membantu. Yang pertama saya ulangi, mengucap syukur melalui ucapan-ucapan tentunya ya. Kedua apa? Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga apa? Memberi bantuan. Saya ini orang yang ekstrim di masa lalu.
di mana kepercayaan saya mewajibkan saya beribadah 5 kali sehari dan berpuasa 30 hari dalam sebulan ya pastinya. Itu wajib. Bukan sunnah atau dikerjakan tidak apa-apa, tapi dikerjakan dapat pahala. Tidak, itu kewajiban. Lalu kita sebagai orang percaya harus punya kewajiban. Kewajibannya apa? Menaikkan korban syukur, mempersembahkan korban syukur yang pertama. Yang kedua adalah berbuat baik. Yang ketiga memberi bantuan. Itu kewajiban, harga mati. 3 hal ini penting. Ini menggambarkan kekristenan yang sejati, dimana ketika kita mempersembahkan korban syukur, itu berbicara hubungan kita antara kita dan Allah. Vertikal. Ya. Itu hubungan kita kepada Allah. Dan hubungan kita kepada sesama ini mengidentifikasikan salib yang sejati, dimana kita harus berbuat baik dan memberi bantuan. Kembali saya katakan, saya orang yang taat. Saya melakukan hal itu sehari 5 kali. Sebulan wajib. Jangan sampai ada bolong kecuali sakit ya. Wajib berpuasa. Jadi dengan demikian kesungguh-sungguhan itu sudah tertanam. Saudara, kalau bukan dimulai dari sekarang, saudara tidak akan tertanam. Tidak akan tertanam. Mulai dari sekarang, harga mati. Katakan, aku mau mempersembahkan korban syukur setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Itu wajib. Yang kedua, saya mau saling membantu. Saya mau berbuat baik. Yang ketiga, lakukan ini setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dengan demikian saudara melakukan sebuah kewajiban. Ya, ini kewajiban, ini perintah yang hakiki. Ayo, mulai dengan hari ini kita terus. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, harus mempersembahkan korban syukur. Yang kedua, berbuat baik. Tidak terlepas itu orang Kristen saja ya. Semuanya di luar Kristen harus juga saudara bantu, saudara tolong, saudara pedulikan. Kita harus jadi berkat. Dengan demikian saudara adalah saksi yang hidup dari Kristus Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga, saudara harus memberi bantuan. Bantuan di sini bukan berupa doa aja. Doa aja gak cukup. Saudara bekerja, saudara berusaha, apapun yang menghasilkan uang dan meningkatkan finansial saudara, itu dipercayakan Tuhan untuk memberi bantuan kepada sesama. Sekali lagi, bukan terikat oleh agama Kristen aja. Siapapun, saudara harus bantu. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur bersama dengan saya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tuhan Yesus memberkati.